Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, yaitu dengan cara mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan ahli hadis yang lainnya, terdapat kisah atau kejadian yang sangat menarik yang menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita umat Islam yang harus memadukan antara ilmu dan semangat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat berjamaah mengimami para sahabat, tiba-tiba masuk ke dalam masjid seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah. Bukan Abu Bakrin As-Siddiq. Abu Bakrah masuk ke masjid dengan tergesa-gesa dan nafasnya terengah-engah. Lalu dia ruku sebelum sampai ke shaf. Kemudian dia berjalan ke shaf. Perbuatannya menimbulkan suara yang berisik, jalannya yang cepat, dan nafasnya yang terengah-engah, sehingga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendengar suara berisik itu. Setelah selesai sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang tadi berjalan dengan tergesa-gesa sehingga menimbulkan suara berisik dengan nafasnya yang terengah-engah? Maka Abu Bakrah menjawab, saya. Kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya,
Zadakallahu hirson wala ta'ud. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu, tetapi jangan ulangi lagi perbuatanmu yang seperti itu. Hadis riwayat Bukhari dengan riwayat yang lain dari Imam Ahmad, Al-Imam Abu Daud dan lainnya. Demikian cerita kejadiannya. Abu Bakrah datang ke masjid dengan tergesa-gesa sehingga menimbulkan suara berisik dengan niat baik, niat ingin mendapatkan jamaah sholat. Tetapi niat baik atau semangat yang besar saja dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik dan semangatnya besar. Karena pada umumnya seluruh para sahabat mempunyai semangat dan gairah yang besar terhadap Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentarbiyah, mendidik dan mentazkiyah, membersihkan mereka, membersihkan hal-hal yang tidak baik. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyinggung tentang semangat, bahwa semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu diperlukan juga, tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, membahayakan orang lain, dan dapat merusak citra Islam itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, Zadakallahu hirson, kiranya Allah memberikan tambahan semangat kepadamu. Semangat terhadap Islam itu diperlukan. Kecintaan kita kepada Islam itu akan membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Agama Islam adalah agama yang hak, yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan, perkataan, perbuatan dan dakwah kita akan salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, wala ta'ud, jangan ulangi lagi perbuatan seperti itu, yakni engkau datang dengan tergesa-gesa. Dalam hadis yang lain, idza sami'tumul iqamata famshu ilas shalah wa alaikum bis sakinati wal waqari wala tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju sholat, namun bersikap tenang dan terhormat. Gerakan imam yang kalian dapati, ikutilah, sedangkan yang luput dari kalian, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari kejadian itu kita tahu dan kita dapat mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai wawasan. Quran surat Al-Hasyr
ayat 2. Bahwa Islam mengasaskan dan mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu merupakan kekuatan Islam yang terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila mereka ingin jaya, ingin menang dan hidup terhormat, mereka harus belajar dan berilmu. Mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat. Quran surat Thaha ayat 132. Wa anzir ashiratakal aqra wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Seorang suami adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ilmu adalah kekuatan terbesar dalam Islam. Maka jadilah para sahabat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, utul ilma, orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yaitu para sahabat-sahabat Nabi. Quran surat Muhammad ayat 16. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan langsung bahwa para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an adalah orang-orang yang berilmu. Maka cara beragama mereka wajib kita ikuti. Kalau tidak, maka kita akan terombang-ambing di dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yushaqiqir rasul wa ma yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran surat An-Nisa ayat 115. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi khatib pribadi, kemudian bagi para jamaah sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal hina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.